Bismillahirrahmanirrahim. Qala in radhiyallahu anhu wa sallallahu sirrah. Siru ma'al himamil aliyah. Kulu aqsamakum ala babihi ala isbadi qalbihi. Aqlut laisa indaka a'rid anid dunya bima yasum. Halaman 298 terusan kembali. Siru, berjalanlah kalian, bernunjuklah kalian ma'al himamil aliyah, menuju cita-cita yang tinggi. Kulu, makanlah oleh kalian aqsamakum, bagian-bagian rezeki kalian, ala babihi, menurut posisinya, sesuai dengan posisinya, ala isbati qalbihi, di jalur pendekatan diri kepada Allah. Jadi ya, kata beliau kemarin, janganlah kalian bergembira, la tafrah ma'a man yabrahu bal ihsan ma'a man yahsan. Janganlah kalian bergembira, bersenang-senang bersama orang yang bergembira, karena kemarin kegembiraan itu dibagi ada 3 bagian. Yang terakhir adalah puncak kegembiraan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya. Sementara kebahagiaan yang nomor pertama kemarin adalah kebahagiaan yang keliru, kegembiraan yang keliru, di mana Allah firmankan, idza farihu bima utu akhraznahum baghtatan. Apabila mereka itu mendapatkan nikmat anugerah dari Allah berupa apa saja, mereka kelewatan gembiranya, mereka senang-senang, tidak ada rasa syukur, tidak menyadari nikmat itu merupakan anugerah dari Allah. Pemberian itu mereka tidak sadar kalau merupakan kasih sayang dari Allah, sampai mereka bergembira, kelewatan gembira. Pada akhirnya apa? Akhraznahum baghtatan. Maka nikmat yang aku berikan itu, anugerah yang aku berikan itu, pemberian yang aku berikan itu kepada mereka, aku ambil kembali dalam waktu singkat. Itu orang yang pertama, ya, gembira, senang, lupa kepada Allah, ya, lupa ibadah, lupa bersyukur kepada Allah. Ini diambil oleh Allah dalam waktu singkat. Ya, kita ulang sedikit lagi. Nah, kemudian yang kedua, mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyadari bahwa nikmat itu adalah pemberian Allah. Diucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Siap itu kita, itu umum dan umum. Rasa syukur yang umum itu kita alhamdulillah rabbil alamin, ya, ala ni'matihi dan seterusnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa rahmatihi. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, ya, wahai orang-orang mukmin, bi fadlillahi wa rahmatihi, atas anugerah Allah dan kasih sayang Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah, falyafrahu, kalian itu hendaknya bersenang, bergembira, yang berasa syukur kepada Allah atas apa? Atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu orang yang kedua, dia sadar anugerah itu dari Allah, sadari itu. Udah tingkat kedua, udah bagus kan orang.
Insya Allah tuh kalau tukang ngaji udah begitu tuh ya, nggak ada kata, nggak ada ucapan edeng, nggak ada edeng ya. Kalau edeng itu udah bahasa yang udah bahasa Majibuk orang Bekasi, ada edeng, ada daah, ada daahnya lagi. Asal jangan bullshit ya, kalau bullshit nggak boleh ya, bullshit ya, gitu ya. Kalau RT udah bahasa itu. Oh, artinya apa RT? Seolah-olah ini nggak terima ya, nggak terima anugerah, nggak terima apa yang terjadi berupa kebahagiaan ataupun berupa kesengsaraan, suka maupun duka, sebutannya RT. Kalau yang suka dikit dikasihnya RT masih ya. Giran duka ya RT juga masih. Kalau sudah menyadari, mereka bergembira. Ibn Bezali kayak kalau ya ayatnya yang sudah pada hafal atau ayatnya. Nah, orang yang ketiga, dia melihatnya bukan sekedar pemberian, bukan sekedar nikmat, bukan sekedar anugerah yang Allah berikan kepada dirinya itu, tapi yang dia pandang, yang dia lihat adalah sang pemberi nikmat tadi. Ya, yang dia lihat adalah pemberi nikmat itu. Itu nikmatnya segitu dikasih luar biasa. Bagaimana yang memberinya? Kemarin istilahnya apa? Orang tukang kopi. Tukang kopi ya. Istilahnya kemarin gitu istilahnya. Ya, kemarin kan yang ngaji lumayan banyak nih. Kalau sekarang yang ngaji dikit. Kadang ngaji dikit, lumayan banyak ya. Kalau yang ngaji sedikit, ngajinya banyak orangnya. Bab serius ya, bungkul. Dan bagaimana kemarin saya ulang contoh-contohnya aja ya, supaya ingat kembali apa-apa. Apa tuh? Kayak malam Rabu kemarin ya. Ya, kopi itu ya, kopi tadi. Seseorang membeli secangkir kopi atau segelas kopi di suatu tempat itu karena pengen ngopi, mampir ngopi. Orang yang kedua ngopi itu karena setelah dia pengen ngopi, dia rasakan, orang yang kedua itu betapa nikmatnya kopi ya. Orang yang ketiganya bukan soal dia itu tadi datang ke tempat kopi tadi dan nikmatnya kopi ataupun berapa rupiah harga secangkir kopi, tetapi yang dia lihat di situ adalah bagaimana pelayan kopi itu. Pelayannya ya. Orang pertama nih karena pengen kopi doang dia datang di situ, udah gitu harganya mahal, kapok dia. Nggak balik lagi nggak? Apa dah? Enak sih enak. Kamu apa? Orang kedua, dia pun tahu kalau kopi itu nikmat, ini adalah luar biasa ciptaan Allah. Ini bisa kapok, bisa kagak ya. Orang yang ketiga, karena bukan melihat dan bukan ingin merasakan nikmatnya kopi, anugerah Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah, tetapi yang dia lihat adalah pelayan kopi tadi. Udah tuh ya, sok balik lagi ya, balik lagi, pulangnya malam jam 1:30 pagi baru pulang, digomelin sama bini nggak peduli ya, yang penting gua udah ngopi tadi di tempat itu. Bukan soal kopinya, pelayannya ini. Siapa yang memberi nikmat itulah ya, sang pemberi nikmat itulah yang tidak membuat seseorang jenuh, tidak membuat seseorang bosan. Dia ingin selalu beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya, melayani kepadanya siang maupun malam. Dia tidak peduli apa yang terjadi. Nah, yang penting dia sudah menghadap kepada sang pemberi, beribadah kepada Allah. Jadi nggak bosan.
nggak takut gomelin bini aja. Ya bini ngomel kagak, bini mas sayang ngomel ya, ditanya aja mendet. Ditanya mendet. Perhatikan itu apa tuh? Orang yang bergembira, orang yang bergembira kan. Oleh karena kita bilang lanjutannya siru ma'al himamil aliyah, berjalanlah kalian menuju cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi. Ini apa cita-cita yang tinggi itu? Kita diperintahkan, diajarkan dalam syariat agama untuk punya cita-cita yang tinggi, punya tempat dan kedudukan, bahasa sononya punya makom di sisi Allah. Itu cita-cita yang tinggi. Jadi jangan memdah ya. Jangan memdah kita itu. Jangan cukup segini, tidak ya. Agama ini tidak mengharapkan setiap pemeluknya itu sifatnya adalah lemah ya. Tidak. Orang yang sabar itu adalah orang yang tekun di dalam melakukan sesuatu dan penuh semangat di dalam melakukan sesuatu, dan dia tahu apa yang mesti dia perbuat di dalam melakukan sesuatu, nggak pernah menyerah, nggak pernah putus asa. Ini namanya orang sabar. Sabar begitu lah. Jangan sabar kita dari banduran diem aja. Gua makan duriannya gitu ya. Ya. Kehujanan ya sabar. Itu salah itu. Emang udah nasib kita kehujanan. Ya. Agama nggak mengajarkan begitu. Kita disuruh siru ma'al himamil aliyah, berjalanlah menuju pada cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia. Jangan begini aja nih hidup. Kita mau ngapain emang? Mau ngapain nih hidup ini? Coba kita perhatikan. Bukan begini aja hidup, cuma makan, tidur, main ya, kerja, tidur, makan, sholat, ibadah, bukan begitu doang. Maka ada hubungan, selain hubungan kepada Allah, ada hubungan sesama manusia yang dinamakan kehidupan muasyarah, yaitu bergaul, kehidupan sosial. Apa tujuannya? Supaya ada di situ kemanfaatan terhadap sesama. Dia bisa bekerja, dia bisa berdagang, dia bisa usaha, supaya muasyarah tadi saling memajukan usahanya. Itulah apa yang dinamakan ilmu ekonomi. Berarti jadi bukan begitu aja. Orang yang sabar itu tadi begitu, orang sabar. Jadi sabar bukan diam, bukan dipukul diam aja, bukan. Dipukul dihajar, wah bersabar. Dipukul lagi, sabar. Mati bisa, mati bisa. Ya. Kata ulama begini, kalau kita nggak tahu apa-apa atau bagaimana keadaannya, tiba-tiba kita dipukul orang, alhamdulillah, ini pertama. Yang kedua, dipukul lagi, berusaha untuk mengelak pukulan tadi ya, mengelak. Karena belajar harus belajar refleks. Sekolah ada olahraga, ada senam ya, ada karate, ada pencaksilat dan lain sebagainya, supaya kita punya refleks, jiwa kita refleks. Pukulan yang kedua, mengelak, jangan dibiarin aja. Pukulan yang ketiga ya, bukan sekadar kita hindari, kita ingatkan dia, jangan begitu mas ya. Jadi kita ingatkan, bukan balas, bukan, ingatkan ya, supaya dia sadar tidak lagi berbuat zalim ya kepada orang lain, ingatkan. Nah itu dalam kehidupan ya. Jadi kita diperintahkan itu bisa menempati posisi yang tinggi. Dicontohkan oleh baginda Rasul
dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para ulama-ulama yang soleh, ya. Kenapa? Baginda Nabi di Isra dan di Mi'rajkan itu adalah menempati maqam yang paling tinggi. Makanya siru, berjalanlah, menujulah. Kan asra dari kata saro, ya. Ada dalam bahasa Arab ada zahaba. Kalau zahaba pergi, dekat itu perginya. Ya. Ana azhabu ila syuqi, saya pergi menuju ke pasar, dekat tuh pasar, ya. Atau ilal madrasati, ana azhabu ilal madrasah, saya berangkat ke madrasah, dekat. Kalau perjalanan sarah ini adalah perjalanan yang sangat jauh, makanya asra, alladzi asra bi 'abdihi, Allah lah zat asra yang menjalankan kepada hamba, Allah yang menjalankan. Ini Masiru, berjalanlah menuju cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi. Silakan bercita-cita dunia, silakan. Mau jadi pejabat, silakan. Ya. Syariat ini tidak melarang kita mau, ya. Mau jadi pengusaha, silakan. Jadi apa lagi tadi? Memiliki cita-cita yang tinggi, punya derajat di sisi Allah, punya makom di sisi Allah. Tentu catatannya adalah berdasarkan ilmu syariah, yang memang syariat agama itu yang harus ditekuni, ya, harus dijalani. Jadi nggak boleh member. Tapi jangan lupa kulu aksamakum ala babi. Kalau kalian lapar, makanlah aksamakum, bagian-bagian rezeki kalian itu ala babihi, sesuai dengan kadar syariat, sesuai dengan kadar syariatnya, syariat agama Allah. Tidak sembrono, tidak akan bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah kalau cara makan dan minum yang rokok dan ngopinya sembrono, ya. Lihat, perhatikan, dia bakalan sampai derajat yang tinggi itu Allah tidak akan terima, karena perjalanan cara makannya aja belum benar, masih gegabah kata orang Solo, ya, tidak disiplin kehalalannya. Nah, kalau pengen derajatnya itu dapat di sisi Allah, cita-cita yang baik, cita-cita yang tinggi, cara makannya ya harus perhatikan, kalau minumnya harus perhatikan, berpakaian kita harus pakaian yang betul-betul halal dapatnya. Jadi sesuai dengan, bukan sekadar posisinya sesuai dengan posisi syariat yang kita dapat. Bukan karena atas kedustaan, bukan karena atas kecurangannya, bukan karena atas korupnya, ya, dan lain sebagainya. Cara makan harus perhatikan kalau punya cita-cita yang mulia di sisi Allah. Ya, kita yang baik. Ala isbati qarbihi, atas dasar pendekatan diri kepada Allah. Tetap, jadi selalu ingat dia itu kepada jalurnya, tetap di jalur Allah, di jalur syariat agama Allah. Aqlun laisa indaka, emang ente kagak punya akal, maksudnya. Aqlun, adapun akal, laisa tidak ada, indaka di sisi kamu. Gunakan akal. Apa akal itu? Gunanya adalah yufarriqu bainal haqqi wal batil. Gunanya akal itu untuk membedakan, untuk memisahkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Gunanya akal. Ya, kata beliau, saya mengatakan aqlun laisa indaka. Bahasa kitanya, emang ente nggak punya akal.
Orang yang punya akal itu berbeda jelas dengan orang yang tidak punya akal. Orang yang tidak punya akal nggak wajib ibadah. Itu makanya dia nggak kenal haram, ya, nggak kenal halal, nggak kenal haram, nggak kenal syubhat, nggak wajib ibadah. Apa? Kalau tidak punya akal. Ya kita mohon maaf. Ya, seperti saudara-saudara kita yang diangkat akalnya oleh Allah itu, orang-orang gila itu, dia wajib ibadah. Nggak ada hukum agama, nggak ada hukum negara, nggak ada hukum adat buat mereka itu. Wajib kamu punya akal atau tidak gitu. Gunakan akal kamu, mana yang pantas, mana yang baik, dan mana yang tidak baik, mana yang tidak baik. Apalagi sertai dengan ilmunya. Orang yang punya akal adalah orang yang punya malu. Kalau nggak punya akal, nggak punya malu. Coba lihat di sana, ya. Berapa banyak umat manusia yang sudah tidak punya rasa malu. Ya. Kenapa? Akalnya udah hilang. Udah nggak baik akalnya. Nah, gunakan akal yang sehat yang merupakan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan. Akal sangat manfaat sekali. Dengan akal aja tuh dulu di zaman Belanda ya, para penjajah itu, para pejuang kakek nenek kita tidak menggunakan kekuatan tapi menggunakan akal. Dengan akal mereka jadi menang. Dengan kekuatan belum tentu melawan penjajah Belanda, Jepang yang sudah sangat kuat itu persenjataannya juga sudah terlatih. Tapi bangsa ini, masyarakat ini, rakyat menggunakan akal, ya, makanya menang. Karena akal yang gunakan. Kalau nggak punya akal, ya, kalah. Makanya orang bijak bilang, di dalam jiwa kamu itu ada dua hal yang selalu bermusuhan, yaitu akal dan hawa nafsu. Akal dan hawa nafsu selalu bermusuhan, perang terus di dalam jiwa kita itu. Gua datang apa kali lagi, gitu ya. Kata nafsu jangan, ya. Kata akal, datang juga nih. Kalian berebut ya. Tergantung bagaimana kemudian manusianya itu yang bisa mendamaikannya, mana yang terbaik menurut dia. Kalau akalnya menang, nafsunya kalah. Ya. Kalau nafsunya menang, akalnya kalah. Kalau mengikuti hawa nafsu ya begitu akhirnya, selalu merugi di dalam kehidupan. A'rid 'anid dunya, berpalinglah kamu 'anid dunya, ya. Berpalinglah kamu 'anid dunya, dari kelezatan duniawi. Apanya? Kalau kamu punya akal, berpalingnya bagaimana? Jiwa kalian yang berpaling dari kenikmatan dan kelezatan, bujuk rayu, tipuan duniawi itu. Dan jiwa kita yang berpaling, otak kita itu bukan nggak balik ke dia, bukan. Nah di sini salah paham orang, ya, orang suka salah paham, ya. Ajaran ulama-ulama terdahulu, ajaran tasawuf membuat kita miskin, ya. Katanya kenapa? Di sini salah pahamnya, padahal justru ya ajaran ini adalah membuat seseorang itu menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi harmonis, menjadi maju usahanya, manakala di dalam hatinya tidak ada cinta terhadap duniawi. Dia tidak akan tertipu. Tidak akan tertipu. Disuruh kerja, berrajin. Tadi makanya siru ma'al himamil aliyah. Gapailah cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi, ya. Mau jadi pengusaha silakan, nggak masalah. Tapi di dalam kalbu ini
Kenapa sih suruh berpaling dari kecintaan terhadap dunia? Karena apabila sudah masuk rasa cinta terhadap sesuatu itu, ini yang akan membuat buta seseorang, ya, akan membuat buta dia. Kalau sudah buta, dia menjadi orang yang bakhil. Coba, ya, walaupun banyak hartanya jadi orang bakhil. Kenapa? Karena tertipu tadi, karena ada rasa cinta di dalam. Menjadi orang yang sombong dia. Jadi sombong, jadi takabur. Yang bahaya kan yang miskin, yang sombong. Kalau punya harta sombong, ya. Aduh. Kalau orang kaya sombong mendingan juga emang punya. Orang fakir, orang miskin udah sombong. Ini timbulnya tadi bakhil, apalagi ya, merendahkan orang lain, ya, takaburnya, kesombongannya. Nah, kenapa? Karena ada rasa cinta di dalam dirinya tadi terhadap dunia. Bagi orang yang sudah terlepas, ya, dia akan menjadi orang yang sangat dermawan, jadi orang yang sangat tawaduknya, ya, jadi orang yang tidak ada kesombongan di dalam jiwanya manakala dia sudah terlepas dari kecintaan. Cinta apa? Anidut, anidutnya. Bima yasul, terhadap apa yang akan kamu dapatkan. Dapat kamu dapatkan tadi itu dari urusan dunia, dapatkan, silakan. Tapi berpaling, ya, tetap berpaling di dalam jiwa kamu tentang kecintaan terhadap dunia. Silakan bima yasul, tentang apa yang kamu dapatkan, silakan. Wa in uliqa alaika iyalun, boleh kalau dibaca uliqa, ya, diberikan alaika kepada kamu iyalun, keluarga. Wa in alaqa alaika iyalun, seandainya kamu punya keluarga, khuz, ambillah olehmu minha, dari dunia itu, lahum, untuk keluarga kamu, iyalun, orang yang orang yang kamu di situ tanggung jawab, orang yang menjadi tanggung jawab kamu itu. Fa'iyalun, khuz minha lahum, ambil itu dunia, berikan itu dunia tadi, bagian dari dunia itu, lahum, buat orang-orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Lalaka, bukan karena buat kamu. Cari nafkah, usaha apa saja. Untuk siapa? Untuk orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Siapa yang menjadi tanggung jawab kamu? Pertama adalah keluarga kamu, ya, istri, anak, pembantu. Kalau situ ada orang tua kamu yang menjadi tanggung jawab, situ orang tua kamu duluan. Orang tua kamu utamakan dibandingkan istri dan anak-anak kamu. Kalau di situ ada orang tua yang menjadi tanggung jawab kamu, sekalipun tidak menjadi tanggung jawab kamu, utamakan. Ini bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki lebih mengutamakan orang tuanya dibandingkan anak dan istrinya. Ya. Kalau laki-laki, kenapa? Kewajiban berbakti seorang laki-laki itu sampai kapanpun tetap dia wajib berbakti sama orang tua. Tapi kalau perempuan, apabila dia sudah menikah, maka berbakti kepada kedua orang tuanya sudah berkurang. Dia penuh berbaktinya sama suami. Maka seorang istri, dia hendaknya mendahulukan suaminya dibandingkan yang lain, kecuali urusan ubudiyah yang wajib kepada Allah. Ya, mendahulukan, jangan membelakangi suami. Ada kalau tidurnya senang dibelakangi, ya, itu bukan begitu maksudnya. Ada yang bilang, ya Pak, saya kalau tidur belakangin suamimu, lo katanya kagak boleh. Lo boleh itu mah. Bukan begitu artinya. Artinya jangan membelakangi suami, ya. Jangan mengutamakan yang lain sebelum suami kamu lebih dahulu. Begitu maksudnya. Tidur di belakangnya kayak nggak apa-apa. Saya yang betul.
maksudnya gitu ya. Ini utamakan suami. Apa sih untuk suami dulu? Ada tamu, ada siapa? Suami dulu utamakan. Baru tamu. Itu kudunya. Ini yang menjadi salah tuh kebanyakan. Makanya bila kamu punya keluarga, ambillah, raihlah minha, bagian dari duniawi tadi itu lahum untuk mereka. Lalaka, bukan untuk kamu. Nah tadi adalah orang tua, kalau ada orang tua kita makan, ya, dan baru istri, anak dan lain sebagainya, dan orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Apabila kamu sudah bicara, kamu sudah bilang, sudah ikrar kepada orang fakir dan miskin, Pak, Bu, ya, saya tanggung jawab tentang ekonomi Bapak dan tentang ekonomi kamu, tentang ekonomi Ibu, ya, saya bantu. Umpama begitu. Nah ini berarti sudah bertanggung jawab. Kecuali nanti ada perubahan, ya, dia mohon maaf, ya, mohon maaf lagi nggak bisa ini, ya, karena memang betul-betul gitu ya. Nah kalau ada yang lain dan dia termasuk jati piatu, itu kan tanggung jawab semua ya, jati piatu. Nah, paling tidak di sini ayat adalah orang yang jadi tanggung jawab kita adalah keluarga kita, ya, kerabat kita, orang tua, termasuk mertua. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakhudus sadaqati yufarriqu 'alal fuqara wal masakin wal mujahidin. Baginda Nabi yakhudus sadaqati, mengambil, menjadikan tuh baginda Nabi akan sedekah itu, harta sedekah. Yufarriquha, dia pisahkan harta sedekah tadi itu, dia bagi 'alal fuqara, untuk fuqara, wal masakin, dan untuk fakir miskin, wal mujahidin, dan untuk para orang yang berjuang di jalan Allah. Baginda Nabi diambil di apa namanya itu, Baitul Mal, ya, diambil Baitul Mal ini diberikan oleh baginda Nabi kepada fakir, pada yang mustahiknya, ya, fakir, miskin, mujahidin, apalagi itu golimin, ya, ada 8 asnaf, tapi ya di sekarang ini dari 8 asnaf itu sudah berkurang, ya, nampaknya paling tidak ada 5 mungkin, ya, yang mujahidin, para orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan agama Allah, dibagikan sedekahnya, ya, zakatnya, infaknya, dan diberikan semuanya. Inilah baginda Nabi. Summa, kemudian ya'ti, datang baginda Nabi buyuta azwajihi. Setelah itu baginda Nabi pulang. Baginda Nabi pulang mendatangi rumah istrinya. Yaqulu, baginda Nabi bilang, hal futiha syai'un, apakah ada yang dapat dibuka hari ini sesuatu? Apa istri hadapan istrinya? Apa dibuka tuh? Kekep. Nah, orang dulu kekep namanya tahu tuh, di atas meja. Hidangan. Ya, tutup saji. Begitu dibukakan hafal baginda Nabi, hal futiha syai'un, ja'ana syai'un, ya, artinya ja'ana syai'un, aku datang, ya, untuk sesuatu tadi itu aku berikan, aku ambil kalau memang ada tuh. Kalau memang ada, ja'ana, berikanlah kepada istri-istrinya tadi sesuatu tadi, makanan ataupun minuman ataupun cemilan, ya, hidangan yang ada di atas meja, kata Rasulullah. Fa idza qila la, apabila istri-istrinya bilang tidak ada ya Rasulullah, yaqulu, maka baginda Nabi bilang, inni idan shaimun, kalau begitu aku puasa. Ya. Harta diberikan pada fakir miskin, pada mujahidin tadi itu, ya, tapi begitu dia pulang kagak ada masakan yang tersedia, makanan yang tersedia di atas meja baginda Rasul, ya. Akhirnya baginda Rasul mengambilnya, ini ana shaimun, idzan shaimun, aku ini berpuasa, aku puasa saja. Akhirnya puasa sunnah. Ya. Jadi tidak
Bagaimana? Tidak mengutamakan dirinya, ya. Khudh minha lahum la laka. Berikanlah minha dari bagian harta kepada mereka, bukan untuk kamu, ya, bukan untuk keperluan kamu, tapi untuk keperluan yang lain, untuk keperluan yang lainnya. Pulang begitu, gak ada makanan apa-apa, akhirnya bagian Nabi puasa. Bagaimana puasa Rajab? Ya, puasa bulan Rajab. Bagaimana puasa bulan Rajab ini? Gitu. Ya. Nah, puasa bulan Rajab ini banyak sekali di antara kekhilafan-nya, makanya ada yang mengatakan barang siapa yang puasa di bulan Rajab 1 hari dosanya diampuni 1 tahun, gitu ya. Dosanya diampuni 1 tahun. Nah, ini bagaimana menurut akal logika pemikiran kita itu? Ya, bahkan niatnya juga ada yang niat aku puasa esok hari bulan Rajab, ya, sunnah lillahi ta'ala. Padahal bukan begitu mestinya. Orang puasa di bulan apa saja boleh, asal jangan Idul Adha, Idul Fitri dan Hari Raya Tasyrik. Silakan mau puasa, tapi jangan mengambil bulannya, gitu ya. Jangan mengambil bulan Rajab, seolah-olah menghapus dosa yang kemarin. Udah jangan bersembahyang. Seolah Ramadan itu bagaimana dengan Ramadan ini nanti? Ya, dengan Ramadan bagaimana nanti? Makanya kalau puasa aku puasa sunnah esok lillahi ta'ala. Ya, aku puasa sunnah esok lillahi ta'ala. Tadi pagi kalau sholat subuh ya belum kena apa-apa, nasi uduk tidak ada, lontong tidak ada, ya di meja kita tuh kopi juga tidak ada. Niat puasa, aku puasa sunnah lillahi ta'ala. Ya. Puasanya kapan? Kebetulan bulan Rajab. Bulan Rajab. Puasa sunnah. Makanya mereka mengatakan ini adalah bid'ah. Ya, hadisnya adalah hadis maudhu katanya. Gitu. Ya, mereka bagi kita mah puasa aja udah. Jangan kayak apa? Karena bulan Rajab. Karena bulan Rajab udah lillahi ta'ala, puasa sunnah lillahi ta'ala gitu. Gampang mudah sekali agama Allah ini. Yang menyulitkan itu manusianya. Kita wudhu, kita diajarin kalau santri dulu, karena kita santri, ya. Nawaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu raf'al hadasil asghar, gitu ya. Fardulillahi, bahkan ini istibahati sholati fardulillahi ta'ala. Aku niat menghilangkan hadas yang kecil, ya, istibahati sholat untuk perbolehkan sholat fardulillahi ta'ala. Kemudian bagaimana selanjutnya? Gampang saja sebenarnya kalau yang udah bukan santri. Kalau santri harus begitu, harus azimah, harus dikasih yang berat, ya, supaya nggak meremehkan dia. Kalau kita nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, aku niat wudu lillahi ta'ala, beres. Asal anggota wudu tadi itu terpenuh. Ya, Allah balik lagi, nggak dapat lagi biar dalam hati ini. Ya, ulang lagi, ya, kolom air. Ya, ambil yang mudah. Kalau nggak bisa ambil yang mudah. Kalau bisa tadi ambil yang tadi. Ya, keutamaannya, keabdolannya itu. Tahu itu wudu kan? Tuh, aku niat berwudu. Udah cukup. Nah, terlihat kita, ya, baginda Nabi sampai tidak ada makanan di rumahnya itu, baginda Nabi berpuasa. Marah begini, kagak. Kemarin gua kasih 4 juta mana? Enggak, dia bilang begitu. Dia bilang enggak. Emang kagak ngasih? Ya'lamu bi'ihtibasihi anna yuridu minhu asyya. Ia mengetahui bi'ihtibasihi, dengan perilakunya Allah, maksudnya Allah, annahu, bahwasanya Allah itu bermaksud Allah Ta'ala minhu, ya, dengan kejadian tadi itu yang baginda Nabi itu berpuasa. Nah, tujuan Allah nggak ada makanan di rumah ente pagi-pagi ente puasa, tujuannya begitu, ya.
jangan marah. Jadi menjadi warteg aja begitu kita, ya, jadi makan di luar aja dah. Ya. Itu tujuan Allah tadi begitu. Allah menyengaja, ente berakal apa tidak? Dari atasnya, sehat apa tidak akal ente? Maksud Allah itu apa? Ente nggak bisa tidur di malam hari, nggak bisa tidur ente. Jangan malah resah ngayap kemana-mana, gua nggak bisa tidur. Nah ya, ya. Masih ada yang ngopi apa ini? Gitu. Apain? Maksud Allah malam itu ente gunakan dalam rangka ibadah pada Allah. Banyakin sholat, banyakin beristighfar, banyakin bersolawat, banyakin berzikir, ya. Maksud Allah begitu. Kan tidak, bagaimana kalau populer itu gue pergi dulu ya, 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 jadi harus tahu tuh intibasi, ya, maksud Allah tuh bagaimana, harus tahu. Kita harus bisa mempelajarinya, menyadarinya. Hakaza, nah begitu juga aulia Allah, ya, aulia Allah Ta'ala, begitu juga para walinya Allah. Qad yuridu ayyashhada ila sabhi baitihi, ya. Begitu juga para aulia Allah terkadang, ya, yuridu bermaksud dia itu ayyashhada untuk naik ila sabhi baitihi, ke loteng rumahnya. Di antara para orang-orang yang begitu, para aulia Allah, kadang dia maksud ke loteng, naik ke atas genteng, ya, ke atas loteng rumahnya itu. Ke loteng apa namanya? Langit-langit, ya. Nah, di situ dia bermaksud ngapain? Danin genteng yang bocor. Bukan danin genteng yang bocor, bukan. Ya. Kenapa? Dia agar dia bisa tidur itu. Dia tidur di situ. Kenapa? Min syiddatil hariri. Ya. Dia rasakan bisa tidur apa tidak kalau dalam kondisi panasnya cuaca itu. Ternyata nggak bisa tidur. Itu pindah ke sana dia nggak bisa tidur, ke sana dia nggak bisa tidur dari siang hari. Apa maksudnya? Maksud Allah apa? Ya, di pagi hari nggak bisa tidur, apa maksud Allah? Oh, kamu harus sholat isyraq dulu. Setelah sholat isyraq, kamu harus kerja dulu. Paling tidak kalian begini dan begitu. Baru kemudian sekitar memasuki waktu duha, kamu sholat duha. Ya. Nah, setelah itu selanjutnya, bagaimana gerakan Allah? Gerakan apa? Tadi jangan ngayat kalau nggak bisa tidur, ya, tahu maksud Allah itu apa. Syiddat haril ala darajati baban, ya, tadi pada naik kepada derajat apa? Pintu tadi. Ya'lamu annahu yuradu minhu annahu bidari. Kemudian dia turun tadi tuh. Kemudian dia menyadari, mengetahui annahu yuradu bermaksud dia, ya. Annahu bermaksud tidur bidari, di dalam rumahnya. Di atas jelas dia nggak bisa tidur. Kemudian dia turun, ya. Dia tidur di tengah-tengah rumahnya itu. Ya roba dari maftuhan, tapi dia melihat pintu rumahnya terbuka. Tak ketiup angin, tak kenapa, ya. Pintu rumahnya terbuka. Ya'lamu annahu yuradu min al-khuruj ila sahra'i wal bariyah. Dia sadari, dia mengetahui bahwa dia harus keluar menuju tepi-tepi hutan dan menuju tanah-tanah lapang. Ya. Jadi kagak bisa tidur, kemana aja di atas dia kagak bisa tidur, ya. Gimana lagi? Di ruangan rumah dia kagak bisa tidur. Begitu dia pintu terbuka, akhirnya dia keluar. Ya, menuju mana? Menuju ke tepi-tepi hutan, ke tepi-tepi pantai, ya. Kita ada tanah-tanah lapang yang terbuka. Dalam rangka apa? Dalam rangka dia banyak tafakur dan tadaburnya, ya, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tidur, dari kasih tidur, matanya tidak bisa terpejam, nggak ada rasa ngantuk. Sementara itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa ngantuk.
Payah keruju, maka dia keluar tadi setelah melihat pintunya terbuka. Hadhihi nubuwatu baqiyatun bil khalqi asaruha. Nah, hal ini ya, biasa dilakukan oleh para nabi terdahulu, ya, oleh para nabi terdahulu. Ya, baqiyatun bil khalqi, tetap ada, ya, apanya? Asaruha, sifat efek positif, pengaruh-pengaruh dari kenabian bil khalqi tadi itu ya, untuk para umat manusia, yakni para orang-orang soleh. Pengaruh para nabi, ya, efek positif apa yang diperbuat oleh para nabi itu membawa pengaruh kepada orang-orang yang mengikuti perjalanan mereka sampai sekarang. Ya, tadi apa yang dia lihat, apa yang terjadi, dia berpikir ini mungkin Allah tidak mengizinkan. Allah bermaksud apa ini? Allah mengarahkannya kemana ini? Ya, begitu tentunya. Ya, jangan kita menggunakan kelemahan-kelemahan yang pada akhirnya mengambil sesuatu yang tidak penting, ya, melakukan sesuatu yang tidak berguna, tidak ada manfaat, yang merugikan pada akhirnya terhadap usia kita, ya, luang waktu kita itu, maka isilah. Kenapa ini pengaruh dari para nabi tadi? Ya, pada baginda Nabi bilang itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah, ya, pewaris ya, daripada para nabi, mengikuti jejak langkah para nabi. Ya. Nabi Allah apa? Nabi Allah perjalanannya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam perjalanan mencari Tuhan, hijrah dia mencari Tuhan, perjalanannya asal, ya, bersifat atau efek-efek yang positif yang dilakukan oleh para nabi itu akan membekas pada jiwa seorang yang soleh, ya, seorang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidah Tuhan makna munqasimatun ala qulubil awliya, yakni ada maknanya asalnya tadi haji nubuwah itu yang tersisa, ya, itu diberikan, ditanamkan oleh Allah ala qulubil awliya, di jiwanya, di qalbunya para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, merasakan. Jadi perjalanan mereka itu orang-orang soleh tidak pernah, ya, bertentangan dengan perjalanan para nabi, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan as-sunnah atau hadis, tidak bertentangan dengan qiyas, tidak bertentangan dengan ijma' ulama. Ya. Kemudian yang bertentangannya apa? Yang bertentangannya itu terkadang perilakunya, ya, ucapannya, ini yang bahasanya yang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa dipahami. Karena dia mau keluar ucapan kemarin kepada apa namanya itu? Iya, syukur. Ya. Ya. Ucapannya itu. Kenapa begitu? Karena kita berada di bumi, mereka berada di langit. Ya. Bahasa kita sedang belajar ilmu bumi, sedangkan dia belajar ilmu langit. Makanya nggak nyampe. Ya, orang bicara begitu dianggap salah, ya, dianggap sesat, dianggap nggak benar. Kenapa? Karena kita beradanya di ilmu bumi, belum di ilmu langit. Masih berada di ilmu syariat, belum berada di ilmu hakikat. Rasulullah Isra Mi'raj dari syariat, dari bumi syariat menuju bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah hakikatnya. Setelah mendapatkan hakikat, kembali lagi ke bumi memegang syariat dan hakikat. Ya, jangan sampai orang yang mengatakan sudah sampai hakikat nggak balik lagi ke syariat. Ya, saya sampaikan, orang yang mengatakan sudah ma'rifat tapi gak sembahyang jangan ikut. Ya, puasa kagak, sholat kagak, ya, jangan ikutin itu. Kenapa? Bertentangan dengan syariat agama Allah. Nah, itu para
awliya Allah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, efek-efek positif yang sering dilakukan oleh para anbiya, ya, di mana ditanamkannya di dalam jiwa, dalam qalbunya para awliya Allah Subhanahu wa taala. Nubuwatu kana ta'aman wa syaraban, ya, bagi asyurul qaum, di mana para nabi pun mereka itu makan dan minum, ya, sama seperti manusia biasa, makan minum sama, ya. Para aulia juga begitu, makan minum tidur, ya, menikah bergaul dan sebagainya sama dengan kita itu. Cuma kita nggak bisa melihat, nggak bisa mengenal. Kalau ada orang mengatakan saya bertemu dengan wali Allah, nah ini bahaya, ya. Saya pernah bertemu dengan salah satu wali Allah, nah berarti dia menyatakan bahwa dia adalah seorang wali Allah. Itu, ya, jadinya apa? Ketakaburan yang ada, ya, itu nggak boleh, ya. Seorang yang sudah makrifat, walaupun dia mengetahui, tapi sir dia menutupinya, ya. Syariat itu kemarin, syariat memerintahkan pada kita itu apa? Al-khidmah was-sukut was-syur, ya. Syariat yang memerintahkan kepada kita, amar memerintahkan kepada kita semuanya ini untuk diam, ya, sukut, dia wal-khidmah, dan menyembunyikan, wasir, dan merahasiakan. Jadi nggak diomong, ya. Nggak usah pakai bilang paling saya bertemu dengan awliya Allah, dari itu ya. Wallahu ta'ala alamu.